Halo, assalamualaikum. Ketika NIK menjadi NPWP, nah semuanya dipajakin dong. Semua warga negara yang punya KTP dipajakin dong. Nah, seperti apa bahasanya? Kita akan bahas di sini. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, jumpa lagi dengan kami dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Kali ini kita memasuki ini ya pembahasan Undang-Undang HPP untuk klaster Undang-Undang KUP ya, dan spesifik lagi kali ini, nah ini Undang-Undang HPP ada 4 klaster seperti ini, beberapa klaster penting, PPH, PPN, KUP, dan amnesti atau program pengampunan pengungkapan sukarela. Lalu kita akan ke sini ya, kita akan bahas di klaster KUP. Klaster KUP ini ada beberapa topik, penggunaan NIK sebagai NPWP, sanksi, kuasa wajib pajak, dan penegakan hukum pidana pajak. Dan kita dalam video ini kita akan bahas mengenai ini, penggunaan NIK sebagai NPWP. Oke, tentunya sebelum lanjut, kami ajak pemirsa dan pembaca sekalian untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media, kunjungi tipspajak.com serta berbagai kanal media sosial kami yang ada di link di bawah ini. Baik, Bang. Jadi Undang-Undang HPP ini salah satu pasalnya adalah mengungkapkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, ini ditakutkan oleh banyak sekali halayak ramai. Wah, artinya semua yang punya KTP dipajakin dong. Seperti itu. Semua pertanyaan seperti itu. Oke, akan kita bahas ya. Jadi, ketentuannya ada di sini ya. Ada di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP ini bunyinya seperti ini. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Ini pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP-nya ya. Lalu tentang NIK, yang menyebutkan tentang NIK adalah pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP. Di sini disebutkan bahwa nomor pokok wajib pajak sebagaimana pada ayat 1 bagi wajib orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, ini artinya sejak disahkannya Undang-Undang HPP ini, harmonisasi peraturan perpajakan ini, KTP itu bisa berfungsi sebagai NPWP. Case-nya contohnya misal, Anda beli beli handphone gitu ya, beli handphone di toko. Di toko mereka kan pasti mengeluarkan faktur pajak ya. Faktur pajak Anda belum punya NPWP nih, tapi Anda sudah 18 tahun ke atas, sudah punya KTP, maka, Anda akan diminta datanya adalah data NIK. Jadi nanti otomatis nge-link ya, seperti itu NIK dan NPWP. Lalu apakah NIK itu? Apakah artinya semua orang yang punya KTP dipajakin? Tunggu dulu, tidak juga. Jadi, untuk aturan mainnya masih seperti yang lama-lama bahwa, misal warga negara yang tidak punya pekerjaan sama sekali, tidak punya penghasilan, tentunya itu tidak ada pajaknya dong, tidak kena PPh. Lalu, contoh lagi ketika karyawan pabrik ya dengan gaji yang 4 juta rupiah sebulan, yang UMR-nya tinggi ya, dengan gaji yang 4 juta sebulan, itu juga masih tidak dipotong PPh karena masih di bawah PTKP. PTKP itu kan sekarang 4.500.000 sebulannya atau sekitar 54 juta dalam setahun jika dia masih single, seperti itu. Jadi tidak ada aturan main yang berubah, mohon maaf untuk itunya, untuk PPh-nya. Ada justru di Undang-Undang HPP ini malah, ada kenaikan PTKP yang artinya makin banyak lagi, orang yang tidak dipotong PPh karena range PTKP-nya naik gitu. Bukan range PTKP maksud kami. Jadi, bracket bracket ya, bracket ini contohnya ini. Ini ada di sini.
Nah, tarif PPh-UP. Nah, ini dia. Kalau yang dulu 0 sampai 50 juta, 0 sampai 50 juta ini 5%, sekarang untuk 5% ini 0 sampai 60 juta. Jadi kalau yang, penghasilan kena pajaknya 55 juta, ini lebih hemat untuk pemotongan pajaknya. Begitu. Jadi intinya, ini ketika NIK jadi NPWP ini tidak perlu khawatir karena jika penghasilan Anda masih di bawah PTKP, jika untuk karyawan itu masih tidak kena PPh. Lalu jika sekarang pedagang, ini sekarang lebih lebih enak lagi ini, lebih lebih, pro kepada rakyat rakyat yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena untuk usahawan dagang, nah ini sebentar, untuk, pedagang, nah ini, pedagang yang tarifnya kena tarif 0,5% per bulan itu dari omset itu, sekarang ada batasnya. Jadi itu baru akan kena kurang dari 500 jika lebih dari 500 juta rupiah omsetnya dalam sebulan, dalam setahun. Jadi jika ini misal contohnya seperti ini, kalau dulu sebelum ada undang-undang HPP ini misal Januari omset 100 juta langsung nih dikenakan, langsung kena 0,5%-nya. Namun sekarang tidak lagi. Jadi, peredaran usaha ada yang dibagi lagi menjadi peredaran usaha kena pajak. Jadi yang kena pajak baru yang setelah omset di atas 500 juta rupiah. Begitu pembahasan mengenai, NIK menjadi NPWP. Sekali lagi tidak perlu khawatir, ini justru akan memudahkan kita. Misal contohnya lagi jika Anda sebagai admin pajak di perusahaan, di pabrik gitu, ketika mau mengeluarkan faktur pajak, pembelinya tidak ber-NPWP, sekarang cukup dengan NIK ya, karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Sekian, semoga bermanfaat, sehat selalu, salam sukses dan salam sehat dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.